Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadli Delimonte dengan NIM 24017145. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus besar di bidang keamanan sistem komputer, yaitu kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kronologi kasusnya, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan tentu saja beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan baik sebagai pengguna maupun sebagai pihak perusahaan. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Mei 2020 ketika seorang hacker dengan nama samaran Shiny Hunters berhasil membobol sistem Tokopedia. Akibatnya sekitar 91 juta data pengguna bocor dan dijual di forum gelap atau dark web. Data yang bocor meliputi nama lengkap, email, nomor HP, tanggal lahir, dan password yang sudah digunakan di hash menggunakan algoritma SHA-256. Tokopedia mengklaim bahwa data keuangan tetap aman, tapi tetap saja kebocoran sebesar ini jadi peringatan kasus serius soal keamanan data pribadi. Nah, kenapa kebocoran ini bisa terjadi? Pertama, kemungkinan ada celah keamanan pada server atau IP Tokopedia yang berhasil dieksploitasi oleh peretas. Kedua, belum diterapkan prinsip security by design, yaitu konsep membangun sistem yang aman sejak tahap perancangan. Ketiga, dari sisi pengguna, banyak orang yang memakai password yang lemah dan sama di banyak akun, sehingga saat satu platform bocor, akun lainnya juga ikut terancam. Ini artinya keamanan data harus dijaga dari dua sisi, baik itu penyedia layanan maupun pengguna. Dampaknya itu tentu besar banget. Setelah kasus ini, banyak pengguna menerima phishing, email penipuan, dan spam. Selain itu, data pribadi yang bocor disalahgunakan untuk pencurian identitas atau bahkan transaksi ilegal. Di sisi perusahaan, kepercayaan pengguna menurun drastis dan reputasi Tokopedia sempat terguncang. Jadi bisa dibilang kebocoran data bukan cuma soal teknis, tetapi juga soal kepercayaan dan ekonomi. Lalu bagaimana cara kita biar aman dari kebocoran data? Ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda di setiap akun. Kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Ketiga, jangan pernah klik link mencurigakan, apalagi meminta data pribadi. Keempat, gunakan password manager supaya semua akun tetap aman. Dan yang terakhir, update aplikasi serta sistem operasi yang secara rutin, karena update biasanya memperbaiki celah keamanan. Nah, kalau dari sisi perusahaan, langkah pencegahan juga nggak kalah penting. Perusahaan harus menerapkan enkripsi yang kuat seperti Bcrypt atau Ergon 2, bukan cuma SHA-256. Lalu lakukan audit keamanan dan penetration test secara berkala. Selain itu, penting juga punya sistem deteksi serangan atau IDS atau IPS supaya ancaman bisa deteksi sejak awal. Dan yang paling penting, perusahaan harus punya rencana respon insiden supaya kalau terjadi kebocoran bisa ditangani dengan cepat dan transparan. Jadi dari kasus Tokopedia ini kita bisa belajar bahwa keamanan sistem komputer itu tanggung jawab bersama antara pengguna dan perusahaan. Kita harus lebih peduli terhadap keamanan data pribadi, karena di era digital sekarang data adalah aset yang sangat berharga. Dengan kebiasaan digital yang benar dan kesadaran terhadap ancaman cyber, kita bisa meminimalkan risiko kebocoran data di masa depan. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya keamanan sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.